Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menginjak kepala Zenkehan sambil menyeringai. Dari sudut pandang Tanyun, tidak peduli teknik pemberian tubuh apa yang telah dipraktikkan Zenkehan, karena Tanyun dapat dengan mudah menghancurkan senjata Dao tingkat tinggi hanya dengan satu tendangan. Dengan suara yang tumpul, Zenkehan menjerit histeris dan seluruh kepalanya meledak. Lalu Tanyun menghancurkan tubuh tanpa kepala Zenkehan sampai berkeping-keping. Adegan ini bukan masalah sepele. Itu benar-benar mengejutkan Ye Longyun, Jin Bailian, King Yu, Liu Guanglan, Chu Wuhen, dan Yong Taishui yang menonton pertarungan. 6 penguasa kota besar berpikir bahwa Tanyun yang berada di ranah kaisar tingkat pertama akan mati dengan mudah. Tetapi mereka tidak pernah mengharapkannya bahwa Tanyun justru menghabisi Zenkehan dengan mudah. Kita harus tahu bahwa Zenkehan bukanlah seorang yang bisa dihabisi oleh siapa saja, melainkan dia orang bermartabat di ranah kaisar tingkat ke-12. Mereka tercengang di tempat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Tanyun dapat menghabisi Zenkehan. Bahkan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak mau percaya itu benar. Ye Longyun yang sudah berada di ranah kaisar raja tingkat pertama berkata dengan keras kepada Jin Bailian dan Liu Guanglan yang juga berada di ranah kaisar raja tingkat pertama, "Hei kalian berdua, ayo kita habisi Tanyun bersama-sama." Pada saat ini, Xuan Yuanru mengenakan baju besi es Tianshuan dan memegang pedang es Tianshuan berwarna darah. Dia seperti hantu, muncul di belakang Ye Longyun dan menebas kepala Ye Longyun. Tubuh Tanyun berputar di udara dan menendang kepala Ye Longyun. Segera kepala Ye Longyun meledak seperti semangka. Janin kaisar dan jiwa kaisar dihancurkan sebelum mereka melarikan diri. Kekuatan yang sangat kuat. Jin Bailian, Liu Guanglan, Chu Wuhen, King Yu, dan Yong Taishui tampak ngeri. Sangat terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Xuan Yuanru. Yong Taishui yang berada di ranah kaisar raja tingkat kedua berteriak pada King Yu yang berada di ranah kaisar tingkat ke-12. "Penguasa kota Qin, mari bergabung untuk menghabisi Xuan Yuanru." King Yu menjawab dengan tergesa-gesa, memancarkan kekuatan kaisar kuno, memegang pedang lebar seputih salju, dan bersama Yong Taishui melawan Xuan Yuanru. Jin Bailian dan Liu Guanglan yang berada di ranah kaisar raja tingkat pertama saling memandang. Mereka berkata kepada Chu Wuhen yang berada di ranah kaisar tingkat ke-12, "Penguasa kota Chu, kamu mahir bersembunyi. Penguasa kota Liu dan aku akan menyerang Tanyun bersama-sama. Kamu lakukan serangan secara diam-diam." Ketika Chu Wuhen menjawab, kekuatan kaisar waktu dan kaisar ruang menembus tubuhnya. Tiba-tiba, ketika waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dia melarikan diri ke langit malam dan menghilang. Tanyun mencibir dan tetap acuh tak acuh. Dalam satu pikiran, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Tanyun mengayunkan pedangnya dan berkata, "Kalian dua orang di ranah kaisar raja tingkat pertama. Aku bisa menghancurkan kalian dengan kecepatan dan kekuatanku." Tanyun tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, ada suara kehampaan yang merobek di atas mereka berdua karena Tanyun bergerak terlalu cepat. Itu seperti ada dua Tanyun saat ini, masing-masing membawa seberkas pedang besar setinggi 1000 kaki, merobek malam dan ingin memenggal kepala mereka berdua. Kecepatan yang sangat cepat, Jin Bailian dan Liu Guanglan mengeluarkan kekuatan kaisar di tubuh mereka dan dialirkan ke pedang di tangan mereka. Lalu mereka buru-buru mengayunkan cahaya pedang. Kekuatan cahaya pedang Jin Bailian menghancurkan kehampaan dan menabrak pedang Tanyun. Pada saat yang sama, Liu Guanglan menggunakan cahaya pedang beratribut kuno yang juga bertabrakan dengan pedang Tanyun. Dalam suara yang memekakan telinga, dua bayangan Tanyun hilang. Badai kekuatan ledakan yang sangat kuat melahap langit dan puluhan ribu mil. Tanyun memegang pedang, tubuhnya seperti hantu. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, membalik di udara, dan menginjak pedang milik Jin Bailian dan Liu Guanglan. Bagaimana ini mungkin? Pedang terbangku adalah senjata Dao tingkat tinggi. Milikku juga merupakan senjata Dao tingkat tinggi. Dalam jeritan menakutkan keduanya, pedang di tangan mereka meledak di bawah kaki Tanyun seperti kaca.
Keduanya memegang gagang pedang dan berteriak ngeri. Mereka tampak sangat lucu. Jangan panik kalian berdua, penguasa kota ini akan menghabisinya. Tiba-tiba, Tanyun mendengar tawa biadab Chu Wuhen. Tiba-tiba ada 8 Chu Wuhen. Mereka memegang pedang panjang yang hampir transparan. Teknik yang bagus. Jika kamu di ranah kaisar raja tingkat kedua, itu akan sangat merepotkan. Tanyun memegang pedang dengan ekspresi dingin dan menakutkan. Tapi sayangnya, kamu hanya ranah kaisar tingkat ke-12. Kamu hanya punya satu jalan buntu, mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, di bawah langit malam, mata Tanyun mengeluarkan cahaya. Tanyun berdiri di udara dan melirik 8 Chu Wuhen. Adegan yang membuat Jin Bailian dan Liu Guanglan merinding muncul. Tanyun berteriak, "Habisi mereka berdua untukku." Segera, 8 Chu Wuhen yang awalnya ingin menghabisi Tanyun justru menyerang Ji Bailian dan Liu Guanglan. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan keduanya. Sekarang, jiwa Tanyun sekuat ranah kaisar raja tingkat pertama dan secara alami dapat mengendalikan Chu Wuhen dengan mudah. Ketika keduanya buru-buru mengeluarkan pedang Dao tingkat tinggi, darah mengalir dan tangan kanan Jin Bailian yang memegang pedang dipotong oleh Chu Wuhen. Liu Guanglan lolos dari serangan Chu Wuhen. Tanyun mendekati Jin Bailian, memegang pedang dan menembus alis Jin Bailian. Dengan pedang tajam terhunus, mayat Jin Bailian jatuh ke bawah. Ketika Tanyun memberi isyarat, cincin abadi milik Jin Bailian naik ke udara dan ditelan oleh cincin abadi milik Tanyun. "Tanyun, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat?" Wajah Liu Guanglan menjadi pucat karena ketakutan. Dia memegang pedangnya dan ingin melarikan diri. "Serahkan hidupmu padaku," Tanyun berkata dengan suara dingin kepada Chu Wuhen. "Hentikan dia." Chu Wuhen menjawab. Dia melintas muncul di depan Liu Guanglan dan meluncurkan serangan sengit. Dengan kekuatan kaisar ruang dan waktu, Chu Wuhen membuat mata Liu Guanglan silau dengan setiap pedangnya. "Liu Guanglan, matilah!" Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan tiba-tiba muncul di belakang Liu Guanglan, lalu membelahnya menjadi dua. Setelah Tanyun memenggal kepala Liu Guanglan dengan satu pedang, dia melemparkan pedang pembantai Dewa Hongmeng di tangannya. Segera, darah berkilau dan pedang itu menembus kepala Chu Wuhen. Tanyun memberi isyarat dan meletakkan cincin abadi Chu Wuhen ke dalam cincin abadi miliknya. Tubuh Chu Wuhen menyemburkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, teriakan histeris memasuki telinga Tanyun. Tanyun menatap sekeliling dan melihat bahwa Xuan Yuanru yang mengenakan baju es Tian Xuan seperti dewa perang berdarah. Dia menggunakan kekuatan mata. Saat kekuatan Xuan Yuanru meningkat, pedang yang dikeluarkan dari kekuatan mata benar-benar bisa menembus senjata Dao tingkat tinggi. Kemudian, satu demi satu pedang menyayat dada, kaki, dan lengan musuh. Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Jika aku lemah dan bukan lawan kalian, maukah kalian memaafkan diriku?" Begitu kata-kata itu jatuh, pedang mata Tian Xuan menembus kepala dua orang. Pada saat yang sama, di langit malam di timur gurun, Duan Wuhuang telah lama kehilangan tangan kanan dan kirinya di bawah pengepungan Shen Shubing, Shen Shuzhen, Toba Yingying, Nanggong Yukin, kera iblis, singa naga emas, dan raja beruang naga. Dia memuntahkan darah seperti anjing yang hilang dan melarikan diri. Tangan raja beruang naga seperti roda panas. Tangannya melesatkan palu raksasa yang menabrak punggung Duan Wuhuang. Duan Wuhuang memuntahkan darah. Kera iblis setinggi 3000 kaki terbang menembus awan, mengayunkan tongkat raksasa dan membanting ke arah Duan Wuhuang. Suara putus asa dan ketidakberdayaan Duan Wuhuang menembus langit malam, dan seluruh kepalanya bersama dengan tubuhnya hancur di bawah tongkat raksasa. Segera, Shen Shubing memasukkan cincin abadi Duan Wuhuang ke dalam cincin dewa yang dia kenakan, dan terbang ke sisi Tanyun dengan 3 wanita dan 3 binatang buas. Tanyun memandang kerumunan dan berkata, "Sekarang para penguasa kota abadi sudah mati, tetapi 7 miliar prajurit sudah berlarian." Setelah dia selesai berbicara, Tanyun melepaskan kesadarannya menutupi langit luas 400 juta mil. "Sekarang penguasa kota musuh telah dihabisi oleh jenderal ini. Sekarang dengarkan perintahku, habisi semua musuh." Mendengar itu, lebih dari 1,4 miliar prajurit dengan semangat juang yang tinggi, mereka mengejar musuh dengan keberanian luar biasa. 7 miliar musuh mendengar bahwa pemimpin mereka sudah mati. Bagaimana mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati?
Mereka berlari untuk hidup mereka ke segala arah. Xuan Yuanru memimpin dan mengejar musuh yang melarikan diri. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ratusan musuh mati. Pada saat ini, Tan Yun, Shen Shubing dan yang lainnya juga mulai mengejar. Malam memudar dan pembantaian berlanjut. 3 hari kemudian, Tan Yun tidak bisa mengingat berapa banyak orang yang dia habisi. Di gurun yang tak berujung, mayat menutupi tanah, darah menodai tanah dan bau darah yang menyengat. 7 kota abadi, 7 miliar prajurit, tidak ada yang selamat. Adapun 1,4 miliar pasukan di pihak Tan Yun, jumlah korban tewas mencapai 300 juta. 1,1 miliar prajurit yang masih hidup, meskipun kelelahan, masih berdiri rapi di tanah. Wajah semua orang penuh kegembiraan. Pada saat ini, Xuan Yuan Haoko mengangkat kepalanya dan tersenyum. Air mata keruh keluar. Selama bertahun-tahun, lelaki tua ini telah menantikan untuk mengalahkan musuh sepenuhnya. Kami menang. Orang dari alam fana akhirnya menang. Mulai sekarang, tanah terbengkalai akan damai. Saat Xuan Yuan Haoko berteriak, semua prajurit mulai bersorak. Mereka menggunakan tawa dan sorakan untuk melampiaskan kegembiraan dan kerinduan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Wajah memikat Xuan Yuanru juga penuh kegembiraan. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah penuh air mata, dan dia berkata dengan tulus, "Tan Yun, terima kasih. Jika kamu tidak memberiku pil kaisar, aku tidak akan bisa meningkatkan ranahku. Terima kasih banyak." Tan Yun melangkah maju, memeluk Xuan Yuanru dengan lembut di tangannya, dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah tunanganku, aku harus membantumu." Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, dan segera ketika dia meringkuk di pelukan Tan Yun, sebuah gambar samar-samar tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam gambar itu, dia meringkuk di pelukan seorang pria yang wajahnya tidak terlihat jelas, seolah-olah jantungnya akan mencapai tenggorokannya. Dia berpikir, "Dia muncul di pikiranku lagi. Apa yang terjadi padaku? Aku sudah jatuh cinta pada Tan Yun, tapi kurasa aku lebih mencintainya di gambar itu. Siapakah dia?" Semakin Xuan Yuanru mencoba melihat wajah buram pria dalam gambar di benaknya, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Wajah Xuan Yuanru pucat, dan tubuhnya yang halus gemetar dalam pelukan Tan Yun. Dia meletakkan kepalanya di tangannya, dan membuat suara kesakitan. Dia merasa kepalanya meledak dengan rasa sakit. Pada saat yang sama, dia sepertinya merasakan bahwa ada penghalang tak terlihat jauh di dalam pikirannya. Dan dia secara intuitif mengatakan bahwa di balik penghalang ada jawaban yang dia inginkan. "Rower, ada apa denganmu?" kata Tan Yun dengan cemas. Wajah Xuan Yuanru sepucat kertas dan dia berkata dengan suara gemetar, "Dalam pikiranku, dalam beberapa tahun terakhir, ada gambar selalu muncul. Aku merasa ada penghalang di belakang pikiranku. Aku benar-benar ingin membukanya, tetapi aku tidak bisa." Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam, dan dia tahu bahwa di balik penghalang itu ada ingatan yang hilang di masa lalu. Tan Yun berkata pelan, "Rower, jangan pikirkan itu. Santai saja dan berhenti memikirkannya." Xuan Yuanru mendengarkan kata-kata Tan Yun, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Segera dia sepertinya memikirkan sesuatu. Air mata menetes, memeluk Tan Yun erat-erat. "Tan Yun, ada beberapa hal. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu." Aku berkata, "Aku sangat mencintaimu. Apakah kamu percaya?" Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Hanya dia dan Xuan Yuanru yang berada di penghalang. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Xuan Yuanru dengan lembut, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Ya, aku percaya." Xuan Yuanru memandang Tan Yun dengan air mata dan mengerutkan kening. "Tan Yun, apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Aku melihat gambar seorang pria memegang pedang dan menghabisiku." Tan Yun mengangguk. "Aku ingat, ada apa?" Xuan Yuanru menatap Tan Yun dengan tatapan meminta maaf. "Dalam beberapa tahun terakhir, sosok pria itu sering muncul di pikiranku. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku pikir aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Tan Yun, aku juga tidak ingin menipumu. Aku mencintainya lebih dari aku mencintai dirimu. Aku meminta maaf. Aku ingin putus denganmu karena aku merasa berantakan.
Sampai aku tidak tahu siapa dia, aku tidak bisa menghadapimu sebagai tunanganmu. Mendengar ini, Tanyun merasa sedikit sedih. Aku menghormati pilihanmu. Mulai sekarang kamu tidak akan menjadi tunangan diriku. Air mata Xuan Yuanro menetes. Maaf, aku benar-benar meminta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf. Hidung Tanyun sedikit masam. Dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia dan Xuan Yuanro mungkin akan sangat sulit untuk bersama lagi. Akankah Xuan Yuanro memaafkan dirinya sendiri begitu dia mendapatkan kembali ingatannya? Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berpikir, tidak apa-apa. Setelah dia mendapatkan kembali ingatannya di masa depan, aku dapat berbicara dengannya tentang banyak hal. Tapi aku merasa kasihan padamu. Xuan Yuanro tersedak dan berkata, aku membenci diriku sendiri. Aku jatuh cinta pada dua pria pada saat yang sama. Aku semakin membenci diriku sendiri. Mengapa orang yang lebih aku cintai bukan kamu? Tanyun, bisakah kita tetap berteman? Mata Tanyun berlinang air mata, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja bisa. Dan ingat, jika kamu masih ingin menikah denganku suatu hari nanti, aku akan tetap menerimamu. Tanyun, jangan katakan itu. Xuan Yuanro berkata dengan sedih, semakin kamu mengatakan itu, semakin aku merasa kasihan padamu. Kamu menyelamatkan hidupku dan kota abadi Xuan Yuan, tetapi aku membatalkan pernikahan denganmu. Bodoh, jangan menangis. Tanyun mengeluarkan tangan dan menyeka air mata dari pipi Xuan Yuanro. Ayo keluar dan beritahu semua orang tentang pembatalan pertunangan kita. Xuan Yuanro mengerutkan bibir merahnya dan menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian lengan kanan Tanyun, penghalang kedap suara runtuh. Rower, Yuner, ada apa dengan kalian? Xuan Yuan Haokong bertanya dengan cemas, menatap Xuan Yuanro yang matanya bengkak karena air mata. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Xuan Yuanro mengepalkan tangannya dan berkata, Paman, Tanyun dan aku telah memutuskan pertunangan. Apa yang kamu katakan? Tubuh tua Xuan Yuan Haokong bergetar, dan kemudian dia menatap Tanyun dengan kemarahan yang tidak disembunyikan di matanya. Tanyun, apakah Rower tidak layak untukmu? Kamu sudah memiliki 7 istri. Rower masih bersedia mengumumkan bahwa kamu adalah tunangannya. Kamu benar-benar membuatku kesal. Xuan Yuan Changfeng juga memelototi Tanyun. Saudara Tan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pada saat ini, Xuan Yuan Lingar juga menatap Tanyun dengan mata buruk. Paman dan kalian, jangan bicarakan dia, itu bukan salahnya. Xuan Yuanro menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin memutuskan pertunangan. Wajah Xuan Yuan Haokong berubah. Bukankah kamu sangat mencintainya? Rower, jika Yuner tidak menganggapmu sebagai tunangannya, akankah dia melindungi orang-orangmu dengan begitu putus asa? Xuan Yuan Lingar berkata, meskipun Tanyun memiliki banyak istri, namun dia, jangan membicarakannya. Aku telah mengambil keputusan. Xuan Yuanro berkata, Paman, aku tidak ingin mengatakan lebih banyak. Aku harap kalian akan menghormati keputusan diriku. Xuan Yuan Changfeng berteriak, apakah kamu lupa? Ketika kota abadi Xuan Yuan dikepung, Tanyun menyerang kota terbengkalai sendirian. Kamu sangat mengkhawatirkan dirinya. Kamu menangis untuk menemukannya, tetapi aku menghentikanmu untuk pergi. Ketika musuh mundur, kamu akhirnya pergi. Aku juga mendengar bahwa di luar kota terbengkalai, jika bukan karena Tanyun menyelamatkan dirimu, kamu pasti sudah mati. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah pernikahan adalah permainan anak-anak? Kamu berinisiatif untuk mengatakan bahwa kamu akan menjadi tunangan Tanyun, tetapi sekarang kamu membatalkan pernikahan. Kamu benar-benar membuatku merasa sangat kesal. Xuan Yuanro menggigit bibir bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Cukup, jangan bicarakan lagi. Tanyun memandang Xuan Yuan Changfeng dan berkata tegas. Xuan Yuan Changfeng menatap Tanyun. Dia melupakan dirimu, dan kamu masih berbicara dengan baik untuknya. Meskipun dia saudara perempuanku, namun kamu juga sudah aku anggap sebagai saudara laki-lakiku. Karena keluarga Xuan Yuan bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat Xuan Yuan Changfeng, Tanyun terlalu tergerak. Tanyun melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Xuan Yuan Changfeng. Saudaraku yang baik, masalah antara aku dan saudara perempuanmu diputuskan oleh kita berdua. Jadi jangan salahkan saudara perempuanmu. Ya, apalagi yang bisa aku katakan dalam kasus ini? Xuan Yuan Changfeng memelototi Xuan Yuanro, dan kemudian dia berkata keras pada para prajurit. Dengarkan, penguasa kota membatalkan pernikahan. Dia tidak tahu berterima kasih.
Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit tercengang. Meskipun mereka tidak berani membahas Xuan Yuanru, mata mereka dengan jelas berkata, "Penguasa kota, apa yang kamu lakukan itu salah." Xuan Yuanru yang sudah lama tidak berbicara, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak menganggapku sebagai saudara perempuanmu?" Namun kata-kata Xuan Yuan Changfeng selanjutnya membuat Xuan Yuanru berdiri di tempat. "Tidak." Xuan Yuan Changfeng mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya. "Xuan Yuanru, izinkan aku memberitahumu. Berdasarkan masalah ini, kamu sama sekali tidak layak menjadi saudara perempuanku." Sosok Xuan Yuanru melintas. Dia menampar wajah Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Haokong meraung. "Apa yang ingin kalian lakukan? Ini benar-benar menjengkelkan." Dengan raungan, Xuan Yuanru dan Xuan Yuan Changfeng menjadi sunyi. Segera Xuan Yuan Haokong memandang Tanyun dan berkata, "Yuner, karena Rower membatalkan pernikahannya dan dirimu setuju, maka masalah ini selesai. Meskipun aku adalah pamannya, sejak saudaraku meninggal, aku selalu memperlakukannya sebagai anak perempuanku. Aku meminta maaf dengan tulus padamu." Xuan Yuan Haokong membungkuk dalam-dalam pada Tanyun. "Jangan seperti ini, cepat bangunlah." Tanyun melangkah maju dan membantu Xuan Yuan Haokong. "Masalah ini tidak akan disebutkan di masa depan. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menggabungkan 8 kota abadi." Oke guys, sampai sini dulu. Nih yang minta lebih panjang udah lebih panjang ya. Nih Mimin sebenarnya nih kalau di Donghuanya pasti udah 2 episode ya. Ya nggak apa-apa lah. Buat kalian yang pengen support Mimin lewat link di deskripsi ya, itu link Saweria teman-teman. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.